Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh jamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di wa yatajarradu. Maka wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami. Halaman berapa? Halaman 8. Di atasnya faslun. Di sebelah kanan di atasnya faslun. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami anil muqiti wa yalbasu izara wa rida'a abyadaini. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami minal makhiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Lanjut bawahnya. Faslun wa yuharrimu 'alal muhrimi asyrata asya'a labsul makhiti wa tawtiyatul ra'si Taqdiyatul ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ati wa tarjilu sya'ri tarjil sya'ri wa halqihi wa halqu wa halquhu wa taqlimul azfari wa tibi tibu. tibi Tibu itu pakai minyak wangi. Lanjut. Sudah, apa segitu? Beda dengan redaksi di sini berarti ya. Baik. Wa yahrumu 'alal muhrim. Wa yahrumu 'alal muhrimi. Jadi makanya dibedakan antara mahram dengan muhrim ya Bu ya. Kalau mahram itu berarti yang haram dinikahi. Kalau muhrim itu berarti orang yang ihram. Kalau jenengan mengatakan dia bukan muhrimnya itu salah. Dia bukan muhrimnya itu salah. Dia benar bukan mahramnya. Ya betul begitu. Wa yahrumu 'ala muhrimin asharatu
minar rajuli, kemudian wal wajhi wal kafaini minal mar'ati, wa tarjiu sya'ri biduni, wa halquhu wa tadlimul atfari, wa tiku wa qatlu saudi, wa qatlu nikahi. Baik, kita bahas. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram. Jadi Anda yang memaknakan wa yatajarradu itu berarti seorang laki-laki berbeda dengan seorang perempuan ketika sedang ihram. Nah, indal ihram. Kalau untuk laki-laki dia itu tidak boleh memakai minal makhiti. Al-makhit itu sesuatu yang dijahit. Ketika orang itu sudah niat ihram, kemarin sudah berkali-kali saya katakan kalau orang Indonesia biasanya nanti ihramnya di niat ihramnya di Ali atau Zulhulaifah. Kalau orang itu laki-laki dia sudah niat ihram memakai baju ihram, dia itu sudah boleh memakai baju yang berjahit, sesuatu yang berjahit, tidak boleh. Mohon maaf, memakai celana dalam pun juga tidak boleh. Celana dalam juga, pokoknya sesuatu yang berjahit. Memakai sendal yang berjahit atau sepatu itu juga tidak boleh. Kalaupun memakai sendal itu tidak boleh menutup mata kaki. Pakai topi itu juga tidak boleh. Pakai topi juga tidak boleh. Jadi kalau laki-laki nanti wayal basu izaran walidaan abayatoini, dari kata-kata baitun itu putih. Jadi kalau untuk laki-laki dia memakai izaran kayak semacam bawahan, kayak sarung begitu. Waridaan yang di atas kayak semacam selendang. Abayatoini yang duanya warnanya putih. Itu namanya kain ihram. Jadi kalau untuk laki-laki dia cukup memakai 2 lapis itu. Dalamannya tidak usah. Ya usah lorong tok itu nyel itu. Dan nanti bisa disiasati. Dan memang ada trik tersendiri untuk memakai baju kain ihram itu supaya tidak melorot-melorot gitu. Karena kalau disiasati antara yang kain atas dengan kain bawah itu kadang dia pakai penginti atau ada juga yang memakai sabuk yang tidak berjahit, tidak pakai sabuk jahit untuk dipakai yang di bawah, melorot di belakang. Dan itu ada caranya sendiri dan lebar gitu, lebar. Kalau ibu-ibu masih boleh, ibu-ibu masih boleh dia pakai. Nanti ada larangannya sendiri. Dan kemudian wa yahrumu 'alal muhrim, dan haram atas orang yang sudah ihram. Dia sudah pakai ihram, sudah niat ihram itu haram berapa? Asyaratu asya. Ada 10 perkara yang haram untuk dilakukan. Yang pertama, labsul makhiti, memakai sesuatu yang dijahit. Beliau nanti mungkin kalau kita belum melakukan itu mungkin bertanya-tanya piye caranya gitu. Tapi nanti kalau sudah di sana, sudah manasik, sudah diajari itu kita pakai, disediakan 2 kain ihram itu enak sudah untuk laki-laki. Semuanya itu kalau dibayangkan itu kayak piye gitu. Tapi kalau sudah dilakukan juga enak. Kayak tawaf itu kalau kita lihat di televisi itu kayak yoko gitu. Banyak orang yang muteri Ka'bah kayak begitu. Tapi nanti kalau sudah di sana itu ya semua bui. Kemudian watal tiatur waksi minar rajuli. Jadi tidak boleh menutup kepala minar rajuli dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Pakai kopiah, pakai topi. Bahkan nanti ada yang sampai ekstrim pakai payung pun juga tidak boleh. Ada sampai segitunya. Karena konteksnya sesuatu yang untuk berlindung ini tidak boleh. Jadi kalau untuk laki-laki di sana itu ya sepelontosan gitu. Apalagi kalau dia nanti sudah ada al-halqu. Nanti kan ada tahallul awal atau tahallul asghar sama tahallul tsani.
Itu biasanya nanti kan banyak orang yang gundul-gundul gitu, banyak orang gundul-gundul. Setelah tanggal 10 untuk melakukan jumroh al-aqabah, ada cukur sama al-hadyu, itu kan sudah ada cukur juga. Itu nanti tahallul awal. Kemudian wal wajhi wal kaffaini minal mar'ati, dan tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan dari seorang wanita. Wanita di sana tidak boleh pakai cadar kalau dia sudah memakai, dalam prakteknya sudah niat ihram, nggak boleh pakai cadar tutup. Jadi ketok semua, kelihatan semua. Dan juga kafain. Kalau di sini ada tambahan kafain, di situ tidak ada kafainnya. Jadi kalau di kitab ini memang agak berbeda. Jadi menutup wajah bagi seorang perempuan pas ketika ihram tidak boleh. Apalagi watar jilus sa'ri biduni, menyisir rambut dengan minyak. Di situ ada duninya dan pakai aduni tidak ada. Jadi kalau tidak ada pakai duni, dan memang kalau di mazhab Syafi'i itu jangankan untuk memakai minyak rambut, menyisirnya saja tidak boleh. Ini dimaksudkan. Jadi orang kalau sudah ihram, niat ihram, terus mau rambutnya madu-madu, harus dibiarkan, tidak boleh disisir. Pakai minyak, minta pakai minyak rambut apalagi tidak boleh. Wa halquhu, dan juga tidak boleh memotong rambut tadi tidak boleh. Memotong rambut tadi tidak boleh. Nanti ada waktunya sendiri untuk memotong rambut itu. Kalau pada waktu umrah itu setelah sa'i. Jadi kalau untuk umrah itu niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru kemudian potong rambut. Itu ada waktunya sendiri. Nanti kalau di haji, nanti tanggal 10 itu setelah Jumratul Aqabah. Ada Jumratul Aqabah, dan kemudian ada cukur, mungkin minimal 3 helai dipotong. 3 helai dipotong, dan ada al-hadyu. Biasanya nanti ada yang namanya haji tamattu. Ada yang namanya haji tamattu itu kan tetap bayar dam. Nah, disitulah baru ada cukur, di situ ada cukur. Nanti setelah ada tawaf ifadah, sudah ada sa'i, dan kemudian nanti ada 3 lempar jumrah itu yang kemarin sudah kita bahas. Ada jumratul ula, jumratul wusta, ada jumratul aqabah yang tanggal 11, 12 gitu kan. Ada yang sampai mengatakan sampai tanggal 13. Nah, di situ ada jumur lagi di situ. Dan itu namanya kalau sudah sampai pada posisi tawaf ifadah, sa'i, dan pakai sampai pada konteks lempar jumrah yang 3, itu namanya tahallul tsani. Kalau sudah tahallul tsani sudah boleh melakukan apapun sudah. Ya, termasuk hubungan suami istri, selesai. Tapi kalau tahallul awal hanya boleh membolehkan memakai baju yang berjahit, cuma itu saja. Berjahit-jahit, kemudian pakai minyak wangi boleh. Itu kalau sudah lempar jumroh. Lempar jumroh itu dilakukan tanggal 10 untuk yang aqabah. Baik, clear ya? Kemudian wataqlimul akfari, memotong kuku itu juga gak boleh. Kalau jenengan sudah niat yang haram, ya udah sekali potong kuku. Makanya kalau untuk mensiasati mau potong kuku, mau minyak wangi, mau potong rambut itu sebelum niat ihram. Jenengan begitu dari Surabaya, umpamanya datang ke Jeddah, biasanya masuk ke Jeddah, dari Jeddah kemudian ke Madinah di situ. Dan biasanya kan datangnya lebih awal, kalau orang Indonesia mungkin lebih awal. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu kan masih boleh. Jadi kan mau potong kuku maupun. Nah, tapi kalau sudah sampai niat ihram, kita nanti nyampe di Bibir Ali, di Dzulhulaifah, sudah pakai kain ihram, ya wis ihram sudah 10 kali. Nah, boleh. Termasuk hubungan suami istri apalagi. Nanti ada dendanya. Berat dendanya hubungan suami istri ketika ihram. Makanya nanti mau kaji kalau bojone iku aja nyedek-nyedek ae. Apa malah sing nanti nanya gitu. Ya. Biasanya nanti kan dilihat. Watibu, atib itu apa namanya? Minyak wangi. Kalau orang sudah ihram, niat ihram tidak boleh pakai minyak
soidi, membunuh binatang buruan, wa aqdun nikahi, dan tidak boleh melakukan akad nikah kalau sudah ihram. Kemudian wal waktu itu melakukan hubungan suami istri. Akad nikah juga tidak boleh, melakukan hubungan suami istri juga tidak boleh. Kemudian apa? Wal mubasyaratu bi syahwatin. Wal mubasyaratu bi syahwatin. Mubasyarah itu artinya kayak jenengan mencium istri, memeluk istri dengan syahwat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Gangguannya di sana itu super berat gangguan. Berat. Kalau untuk laki-laki itu melihat wong ayu-ayu ning kono itu wakeh, bahkan lebih cantik dari istrinya, itu sudah pasti itu, sudah pasti. Dan orang nggak bisa nahan diri ya dapat. Yang ibu-ibu pun juga gitu, di sana kan melihat wong bawa ganteng itu wakeh. Ya, sama-sama betul basah. Mubasyarah itu kayak ciuman, peluk-pelukan, itu tidak boleh kalau dengan syahwat, tidak boleh. Lah kalau sudah melakukan yang 10 tadi itu, yang melakukan 10 tadi itu, wa fi jami'i dzalika apa al-fidyatu, dan di dalam semua yang demikian itu, yang 10 hal tadi, pakai baju yang menjahit, menyisir rambut dan memotongnya, kemudian membunuh binatang buruan, kemudian mubasyarah dengan syahwat tadi, kemudian menutup kepala, memotong kuku, mengadakan akad nikah, menutup wajah bagi wanita, memakai minyak wangi, dan hubungan suami istri itu harus membayar fidyah. Fidyahnya itu kalau dalam bahasa haji itu nanti bayar dam, ada dendanya. Dan biasanya berupa seekor kambing. Tapi kalau untuk orang itu sudah melanggar namanya hubungan suami istri, itu nanti pakai onta atau pakai sapi. Kalau tidak ada, nanti dikonversikan. Katakanlah kalau 10 kambing itu sepadan dengan 1 sapi gitu. Atau kalau memang tidak ada, ya harus dikonversikan dengan uang. Kalau umpamanya 1 onta itu 25 juta, ya 25 juta itu dikonversikan dan kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang miskin. Itu diantaranya. Lihat ya, untuk ihram itu seperti itu. Jadi nanti memang di sana itu memang betul-betul orang di sana itu baik ihram baik umrah maupun haji itu memang harus betul-betul hati-hati. Saat ngomongi, saat sembarangan. Makanya nanti dalam Al-Qur'an ada fala rafatan wala fusuqa fil haji. Jadi betul. Gak boleh sombong-sombongan di sana. Nanti kalau jenengan sana coba, umpamanya ngomong begini. Pas ketika tawaf, dan nanti itu kan kalau umpamanya di Madinah juga begitu, atau di Makkah Mukarramah juga begitu, kan ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu. Kadang-kadang orang itu kalau sudah di dalam, kemudian dia mau keluar itu tadi maktabnya di mana, keluarnya lewat pintu mana, itu kan kadang-kadang bingung. Lagi sombong begini. Yes, jangan khawatir, bisa pulang kok nanti. Kadang-kadang yang terjadi malah justru nggak semudah. Di sana itu begitu, tidak oleh. Di sana itu ada perasaan. Kalau maunya jenengan di sana kemudian mengatakan ada makanan yang tidak enak, dan makanan ini kok gak enak. Saya yakin dan aku yakin dan banyak kejadian nanti saya didoknya ke jenengan ya ikut tahu sebagai ujiannya jenengan. Di sana gak oleh sombong, gak oleh sumbar, gak oleh sembarang kali. Jenengan keplak wong nanti dikeplak wong. Begitu. Dan biasanya para amalan jenengan yang ada di Indonesia itu ya di sana nanti akan tampak semua di hadapan. Jadi betul-betul hati-hati kalau sudah pakai kain ihram, utaknya kudu resik, hatinya kudu
dilambangkan dengan baju yang berwarna putih kalau sudah di sana. Dan ini alhamdulillah sudah diterima 400 jamaah umrah sudah berangkat ke Mekah, sudah dibuka untuk umrah orang Indonesia. Sudah 400 yang berangkat, tapi di sana dikarantina dulu. Berarti tambah lama di sana ada foto, guys. Karantina di sana. Kalau karantinanya di Tower Zamzam malah enak. Karantina di kalau di Tower Zamzam enak di atas di lantai 10. Kalau saya dulu di lantai 10, jadi lihat ke bawah itu sudah Ka'bah itu sudah kelihatan. Baik, al-matruku fil haji. Wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada'u wal hadi. Wa man fatahu al-wuqufu, istilah fatahu itu artinya orang ini ketinggalan. Barang siapa fata itu sing enak itu terjemahan fata itu ketinggalan, ndak bisa melakoni. Waman fatahu al-wuquf, barang siapa yang dia itu sampai tertinggal untuk melakukan wukuf, sampai dia itu meninggalkan wukuf di Arafah di Arafah, maka tahallala, dia itu melakukan tahallul. Istilah tahallul itu berarti dia itu ya wis boleh melakukan apa-apa. Makanya tadi ada tahallul awal, tahallul tani. Itu berarti hajinya berarti batal ya. Apa begitu hajinya? Maka ketika dia ketinggalan di Arafah, dia tidak melakukan wukuf di Arafah, padahal wukuf di Arafah itu rukun. Rukun, kita paham rukun itu apa. Nanti kalau di dalam haji itu ada istilah rukun, ada istilah wajib. Itu berbeda. Ada istilah rukun, ada istilah wajib. Kalau untuk wajib, kalau tidak dilakukan dia bayar dam. Nah, tapi kalau untuk namanya rukun itu tidak bisa diganti dengan dam apapun. Nah, di sini para ulama mengatakan kalau memang dia itu tertinggal untuk melakukan wukuf, maka dia melakukan tahallul dan dia mengamalkan apa? Bi amali umratin wa alaihi al-qada. Dia melakukan amalannya umrah dan dia wajib untuk mengqada wal hadyu, dan wajib membayar hadyu, menyembelih kambing. Nah, mengamalkan amalan umrah itu ya ono tawaf, ono sa'i, dan ada potong rambut itu berat itu kalau itu untuk sebagai apa? Sebagai sebagai denda dari tidak melakukan wukuf. Di samping nanti dia harus mengqada dan menyembelih kambing. Maka jangan sampai tertinggal yang namanya wukuf. Wukuf itu kan dilakukan awal, paling awal. Tapi memang repot kalau seseorang itu datangnya ke Makkah Al-Mukarramah sana itu lebih awal. Kalau 8 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 1 Agustus maunya begitu. Dia datang itu sudah tanggal 15 Juli, berarti kan 2 minggu sudah di sana. Ya, itu kadang-kadang juga terlalai karena saking enaknya di sana. Atau mungkin dia datang itu mepet-mepet. Kalau tanggal 9 Dzulhijjah itu tanggal 1 Agustus, dia datang ke sana tanggal 31 maunya. Ya itu juga mepet sekali. Biasanya seperti ini dia nanti di 8 Dzulhijjah dia tidak mampir di Mina, Dia check in langsung ke situ. Ya. Baik. Wa man taraka ruknan lam yahillu min ihramihi hatta yatiya bihi. Barang siapa yang meninggalkan rukun lam yahillu min ihramihi, dia tidak halal daripada ihramnya, dia tidak lepas dari ihramnya sampai hatta yatiya bihi, sampai dia itu melakukan rukun tersebut. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini ternyata ada qadha namanya, mengganti
Lupa yang namanya qadha itu apakah berarti dia di luar konteks waktunya? Jelas karena memang karena namanya wukuf itu ya satu kali itu toh jamnya yaitu berarti qadhanya ya di luar itu kan begitu. Ditambah dia harus dengan melakukan amalan umroh, ditambah lagi dengan qadha, ditambah lagi dengan menyembelih kambing. Tapi kalau waman taraka wajiban lazimam ad-dam, dan barang siapa meninggalkan kewajiban haji, dia wajib melakukan membayar dam. Lempar jumroh 3 itu yang tanggal 11, tanggal 12 itu wajib, bukan rukun. Kemarin rukunnya haji ada berapa, masih ingat kan? Ada 5 itu. Ada 5 itu. Nah, selain yang 5 ini dia itu wajib, dan kalau meninggalkan wajib maka dia itu membayar dam. Damnya nanti macam-macam. Wa man taraka sunnatan lam yalzimhu bitarkiha syai'un. Maka barang siapa meninggalkan wa man taraka sunnatan, barang siapa meninggalkan sunnah dari haji tadi, lam yalzimhu, maka tidak wajib bagi dia bitarkiha, karena meninggalkan sunnah tadi apa syai'un, sesuatu yang tidak ada dam, tidak ada qadha. Contohnya mabit di Mina. Saya sampai hari ini meyakini kalau mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah itu hanya sekedar sunnah, ya, sunnah bukan menjadi wajib. Sehingga kalau maunya kayak di Indonesia itu datang ke sana tidak mabit di Mina, ya langsung ke wukuf di Arafah, dia tidak terkena dam, dia tidak kena denda karena dia masuk kategori sunnah. Oke kan? Ya. Baik, sekarang kita bahas tentang namanya fidyah. Fidyah yang dimaksud di sini itu adalah bayar dam, bayar denda itu loh. Bedakan antara fidyahnya orang yang berpuasa dengan fidyah yang dimaksud di dalam masalah haji. Di dalam masalah haji berbeda. Kalau untuk fidyah orang yang berpuasa berapa kemarin? 1 mud kan? 1 mud kurang lebih 6 on gitu. Kalau untuk fidyah di dalam masalah haji, diantaranya menyembelih kambing. Baik, wal dima adam. Dam itu kan sebenarnya secara bahasa itu dam itu kan artinya darah. Nah, kenapa kok disebut dengan dam? Ya karena konteksnya ya menyembelih itu tadi, mengalirkan darah seekor kambing. Kalau yang parah nanti menyembelih seekor unta dendanya. Wadimatu al-wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Dan dam yang wajib, adima itu jamak Pak Ibu, itu jamak. Mufradnya damun, ad-damun kalau pakai alif lam. Wadimatu al-wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Dam yang wajib di dalam ihram itu ada 5. Kita habiskan. Jadi minggu depan sudah bahas tentang masalah jual beli, masalah jual beli. Ahaduha ad-damu al-wajibu bitarki nusukin wa huwa ala tartib dam yang wajib dengan meninggalkan nusuk. Maka ada istilah manasik haji. Jadi yang dinamakan nusuk itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji. Umpamanya apa tadi? Ada lempar jumroh, ada tawaf itu ada 3 kan? Ada tawaf kudu, tawaf ifadah, tawaf wada. Kalau tawaf wada sunnah. Maka wahuwa ala tartib, maka dia dalam posisi urut. Apa? Syatun.
dia menyembelih syat itu apa syat? Kambing. Fa in lam yajid fasiyam 'asharati ayyamin, maka apabila dia tidak menemukan kambing untuk bayar dam tadi itu, maka fasyamu asyarati ayyamin, maka dia berpuasa sebanyak 10 hari. Salatan fil haji wa sab'an idza raja'a ila ahlihi. Nah, 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika kembali ke rumah. Itu kalau tidak menemukan kambing. Yang kedua, ada adamu al-wajibu bil haqqi wa tarafuhi. Bayar dam yang wajib karena dia mencukur rambut atau memakai minyak wangi. Kita kan tadi sudah paham bahwa yang namanya memakai minyak wangi setelah pakai ihram itu kan tidak boleh. Mencukur rambut juga tidak boleh. Bahkan menyisir rambut pun juga tidak boleh. Kalau ada orang yang sampai pakai minyak wangi, kemarin pakai kain ihram, dilalah karena pas ketika jalan kemudian dijual koyok kamu pakai minyak wangi disemprotin. Nah itu harus bayar denda itu. Bayar denda. Pakai minyak wangi nyemprot. Kalau mau pakai apa itu Pak? Sing kecil itu kan di sana kan panas kan? Mungkin lagi kena atau apa-apa di kayak apa sedikit. Fresh care. Nah, fresh care itu termasuk pada para ulama banyak mengatakan fresh care itu juga termasuk. Jadi kan pas ketika sana kayak Mas Irman baru pakai fresh care, ya masuk ke sini kalau dalam madzhab Syafi'i. Fresh care apa namanya? Minyak kayu putih, ya, masuk pada kategori. Kalau jangan pakai macam itu, ya harus bayar denda. Dendanya boleh memilih. Dendanya boleh memilih. Wahwa ala takhir, boleh memilih dendanya. Wahwa utawi adam al-wajib tadi ala takhir, memilih. Memilih apa? Syatun au saumun au saum salatati ayyam. Boleh memilih yang pertama adalah kambing. Yang kedua au saum salatati ayyam, puasa 3 hari au at-tasadduqu bi salatati aswahin. Boleh memakai sedekah dengan 3 sok. 3 sok. 1 sok kemarin sudah kita bahas kurang lebih ya 3 kilo lah. 1 kilo ini 3 sok ala sitati masakin, atas 6 orang fakir miskin. Takhir. Jadi hati-hati kalau saya anak-anak mau pakai minyak wangi. Orang biasanya kalau suri mau surian, ya kena dendam. Yang ketiga, pertali itu ada al-wajib dam yang wajib bi-ihsarin. Bi-ihsarin itu karena tertahan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kondisi yang benar-benar tidak aman sehingga tidak bisa melakukan manasik haji lagi, maka apa? Fayatahallalu, maka dia melakukan tahallul. Dia sudah dianggap sudah oke, sudah selesai, dia boleh melakukan ini dan sebagainya. Maka wayah di syatan, maka dia membayar haji 1 kambing. Kalau tidak aman posisi, tapi insya Allah di Arab Saudi aman sekarang, masih aman. Warabi'u, saya baca semua biar selesai ya. Warabi'u, dan yang nomor 4 adamu al-wajibu bil qatli as-saidi. Dam yang wajib baru dibayarkan karena membunuh binatang buruan. Di kono ijan, jenengan kok kepingin ijan, jenengan buru bapaknya, nggak boleh. Itu harus bayar denda juga. Wahwa ala takhir, ini memilih lagi. Wahwa ala takhir, memilih lagi. In kana as-saidu mimma lahu mithlun, dan apabila yang namanya binatang buruan itu mimma dari sesuatu lahu mithlun, yang bagi dia punya serupanya. Umpamanya dia itu memburu ijan, ya, maka dia itu harus memberikan akhraja al-mithla minan ni'am,
dia harus mengeluarkan dam itu yang serupa dengan apa? Yang serupa yang semisal dengan kijang tadi itu. Kijang itu serupanya apa dia? Kambing. Yang diburu itu kijang, yaitu berarti dia itu nanti mengeluarkannya apa? Ya kambing itu. Kalau di sana binatang buruan selain kambing apa kira-kira di sana? Ayam. Memburu ayam. Lele doro pakai tadi kalau burung dara banyak sekali burung dara, insya Allah. Jadi tidak diatur. Kemudian washtara biqimatihi ta'aman, dan dia membeli biqimatihi ta'aman yang sesuai dengan harga daripada binatang yang diburu tadi itu, dan kemudian watasaddaqa bihi, dan dia menyedekahkan itu. Yang diburu kijang, maka dia bisa memilih bahwa kijang tadi harganya 10 juta, ya 10 juta itu diberikan makanan, dicarikan makanan dan disedekahkan. Gitu. Atau ausa ma'an kulli muddin yauman, atau dia itu berpuasa an kulli muddin yauman, di dalam posisi puasa dari setiap satu mud satu hari. Apa maksudnya Pak? Kalau tadi itu ada istilah 6 sok, apa 3 sok untuk fakir miskinnya 6. Lah kalau regane 10 juta, kemudian beli makanan itu dapatnya berapa kilo itu? Berapa pintal? Dan itu dikonversikan ke 1 mud. 1 mud berarti 1 hari puasanya. Umpamanya dengan beli makanan harganya berapa? Katakanlah 1 kintal. 1 kintal itu berapa mud gitu? Berapa mud? Kalau 1 kilo itu berapa mud? Kalau kita buat 6 on. Nah itu dikonversikan seperti itu, berarti harus berpuasa. Dikonversikan 1 mud itu berarti 1 hari itu berpuasa. Wah, Pak. Berat. Makanya kalau itu tangan itu juga ketakilan. Bahkan di sana itu mencabut rumput-rumput di tanah haram itu tidak boleh. Tidak boleh, jadi ada rumput jadi cabut itu kena denda. Berat sudah. Jadi kalau sudah pakai efek sudah harus betul-betul gawe ketakilan, gawe macam-macam guys. Berat. Nah, wa in kana asaidu mimma lam talahu akhraja bimiti mati ta'aman awsa ma'an kulli muddin yauman. Kalau umpamanya binatang buruan tadi tidak ada yang serupa dengan yang diburu itu, maka dia mengeluarkan biqimati ta'aman, dengan harganya binatang yang diburu itu makanan, dan dia berpuasa 1 mud itu 1 hari. Wal khamisu, ini paling berat Pak. Wal khamisu ad-damu al-wajibu bil wad'i. Dam yang wajib dikeluarkan bil wad'i karena melakukan hubungan suami istri. Berat. Wa huwa ala tartib, ini harus tertib urut. Kalau di atas tadi kan takhir, memilih. Kalau sekarang urut. Kalau dia melakukan hubungan suami istri pas ketika ihram itu, 1, dia harus mengeluarkan menyembelih namanya badanan. Wa huwa ala tartibi badanatan. Badanatan itu unta badanan. Kemarin sudah kita sebut ya, unta badanan. Usia berapa ya? Usia berapa? Hampir usia 4 tahun kalau tidak salah. Kalau umpamanya unta tidak ada, kalau unta tidak ada, fa'ilam yajidha fabaqaratan, maka kalau maunya dia tidak menemukan unta, maka dia wajib pakai sapi. Fa'ilam yajidha, maka apabila dia tidak menemukan sapi, fasabahun minal ghanami, ya 7 kambing. 7 kambing. Kalau di sana mahal kambing mahal. Untuk melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan suami istri walaupun masak nyuk, meskipun masak nyuk, ya, tapi itu kambing.
Dari melakukan ping 3 ping 4. Baik. Kalau umpamanya 7 kambing tidak ada fa'ilam yajidha qaumun badanati, fa'ilam yajidha qaumun al-badanata wa ishtara bi qimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Nah, kalau memang nggak ketemu badana atau yang apa, boleh dia kemudian dengan harganya unta tadi itu, dengan harganya tasaddaqa bihi, dijual, dibelikan makanan seharganya yang dia unta tadi disedekahkan. Baik, fa'ilam yajid sama'an kulli mudin yauman, kalau tidak ketemu untuk disedekahkannya seharga unta tadi, ya maka dia harus melakukan puasa 1 mud 1 hari. Intinya di sini yang di diagram ini. Saya singkat saja di diagram ini gambarnya. Di gambar. Jadi kita tadi sampai di sini ya. Kita sampai di sini. Kalau dia melakukan wate, melakukan hubungan suami istri, ya dia unta atau sapi atau 7 kambing, atau memberikan makan dengan seharga unta tadi, atau berpuasa setiap 1 mud itu satu hari. Baik. Termasuk di sini yang disebutkan adalah wala yajuzu qatlu saydil hurumi wala qat'u syajarihi. Memotong pohon-pohon yang ada di situ juga nggak boleh, ada denda di situ. Baik, clear ya? Saya kira cukup kalau untuk masalah haji. Minggu depan kita akan bahas masalah hukum jual beli, muamalah jual beli. Karena haji seperti itu, ya sekedar bermacam itu haji. Ada yang didiskusikan untuk haji? Ya. Tapi itu bukan karena tidak mampu. Apa itu? Yang atas kan, yang dia kurang beres. Nah, itu. Yang mana? Yang poin kelima kan? Nomor? Poin kelima. Itu karena tidak menemukan, bukan karena tidak mampu. Boleh juga karena tidak menemukan, karena memang digoleki ora enek. Dan kalau memang boleh juga kalau yang namanya tidak mampu itu memakai kalimat la yastati'u. Kalau kata-kata wajada itu mempunyai makna menemukan. Kalau istata'a yastati'u istita'an itu mampu. Jadi makanya untuk ibadah haji itu ibadah fisik sekaligus ibadah hati, juga ibadah materi. Lah jenenge wong suwani mau kaji itu duit ya mesti minimal dia daftar saja sudah 25 juta. Lapas ketika dia nanti naik haji, ketika dia seorang laki-laki punya anak, punya istri, selama ditinggal haji dia harus sudah menyiapkan untuk nafkah dohirnya itu dan seterusnya. Maka memang ibadah haji itu ibadah yang fisik, ibadah hati, dan ibadah sebuah kalian. Maka diantaranya tadi fahaman lam yajid, ya, pakai tidak menemukan kan, onta nggak ketemu, baru kemudian sapi kok nggak ketemu, berarti 7 kambing bagi yang mati. Jadi saya menerjemahkannya dengan kalimat tidak menemukan. Kalau tidak mampu, kira-kira kalau sudah sampai sana kemudian tidak mampu bagaimana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya Allah kalau orang sudah sampai sana berarti duitnya akeh. Dan di sana sudah ketipu-tipu yang aneh-aneh. Diakali wong ning kono iki akeh. Terutama kayak batal-batal haji itu loh Pak. Ada saja yang nawarkan batal haji itu bayar sekian real. Dodongnya ditipu. Baru kok dodongnya main untuk sertifikat tulisannya batal haji. Perkara dia batal haji pun kan kita tidak tahu. Mahal sampai berapa ratus ribu. Ya, itu ya. Jadi saya menerjemahkan kalimat di sini. Fakil lam yajidha fabaqaratan. Itu dengan tidak menemukan. Tapi di sana insya Allah ada unta, ada sapi, ada kambing. Nah, makanya nanti ada puasa juga. Ada puasa. Kalau tidak menemukan gimana dia berpuasa?
Ada yang lain? Cukup. Jadi arba'in itu mohon maaf bukan sesuatu yang wajib, dan mohon maaf juga tidak ada dalil yang sahih untuk masalah arba'in. Ya, tidak ada dalil yang sahih tentang masalah arba'in. Tapi andai kata dia mau melakukan arba'in, dia monggo-monggo saja, tapi tidak boleh dikait-kaitkan dengan itu merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi, tidak boleh. Kalau mau melakukan arba'in silakan saja. Yang dimaksud arba'in itu berarti bukan 40 hari, bukan. Kalau namanya 40 hari orang nutup di sana cuma berapa? Arba'in itu berarti 40 kali 40 waktu. Jadi kan umpamanya di Masjid Nabawi. Katakanlah kita buat di sana itu 40 hari. Kira-kira umpamanya pas ketika belum nyampe di Masjidil Haram, belum nyampe tanggal 8, 2 minggu ada di Madinah umpamanya. Di Madinah itu jenengan 40 kali itu sholat jamaah di Masjid Nabawi dan tidak pulang situ pun. Nah itu namanya bisa disebut dengan arba'in. Atau nanti di Mekah itu setelah selesai tanggal 13 umpamanya ya sudah tawaf pada umpamanya, atau umpamanya kemudian nunggu jemputan pesawat, jenengan di sana itu 2 minggu di Masjidil Haram. Nah di Masjidil Haram itu jenengan 40 kali waktu tidak pernah absen satupun untuk melakukan sholat jamaah di situ. Nah itu namanya juga disebut arba'in. Tapi kalau dituntut tidak ada kewajiban dan tidak ada dalil yang sahih harus melakukan itu. Di sana meskipun tidak niat arba'in, dengan lekso ya setiap 5 waktu butuh jamaah di dalam sana. Tapi biasanya nanti jamaah haji yang punya maktab jauh itu agak repot Pak. Katakan kalau memang dia itu ada di tower Zamzam enak, tinggal turun seret gitu, di depan itu sudah pintu berapa tinggal masuk. Tapi yang repot jamaah haji itu yang maktabnya jauh. Kalau untuk umroh kita gampang untuk mendapatkan hotel yang dekat itu enak. Tapi kalau namanya haji itu biasanya, apalagi kalau yang datangnya belakangan, apalagi haji reguler, apalagi yang haji reguler, itu biasanya nanti maktabnya ya waduh ke Masjidil Haram. Kalau untuk datang ke Masjidil Haram, kalau tidak naik taksi ya melaku jalan. Jaraknya di Masjidil Haram, di situ ada dekatnya makamnya Ibu Khadijah yang disebut Pasar Seng, itu aja sudah jalan ya lumayan. Dan di sana tidak ada sepeda motor. Tidak tahu kalau sekarang setelah dikendalikan oleh Muhammad Salman itu tidak ada sepeda motor, tidak boleh sepeda motor. Dan itu kalau ada sepeda motor di jalan raya cek orang. Kalau kita di sana begitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Tapi selama kita di sana dulu, belas nggak tahu sepeda motor, belas tahu. Ya mau dan mau harus taksi. Nah di sana itu ramah kalau ada wanita sendirian itu berangkat di dia itu orang nampol. Apa mau ngiyai luas hati gitu. Nah, gitu. Jadi arba'in itu bukan sesuatu yang wajib. Apalagi kemudian dong ini, aku wis nglakoni arba'in, wis dijamin surga, dibalas kawan plus menurut. Enggak ada seperti itu. Itu gimana? Baik. Kalau 40 kali itu berarti berapa hari? Kalau 1 hari 8 hari. Jadi 8 hari itu harus untuk 5 waktu ning ngono. Pak arba'in itu 1 minggu. Tawaf sama sholat jamaah lebih utama. Biasanya jamaah haji Indonesia itu untuk melakukan tawaf berkali-kali, tawaf sunnah. Tawaf berkali-kali melakukan tawaf.
halal. Boleh. Ada yang lain? Cukup? Baik, berarti minggu depan kita bahas tentang masalah jual beli. Ini nanti pasti akan muncul pembahasan jual beli, entah itu jual beli dropship, makelar, atau online, termasuk Shopee Food, Grab Food, itu nanti otomatis masuk di situ. Halal enggak itu? Jual beli model dropship itu ya apa halal apa enggak? Jual beli lewat Grab itu oleh orang, otomatis nanti akan bicara di situ. Namanya jual beli. Kalau sakral-sakralkan memakai madzhab Imam Syafi'i nanti agak berat, karena memang harus ada akad dulu baru makan. Selama ini kita kalau beli makanan makan dulu baru akad, baru keluar. Kalau menurut madzhab Syafi'i kalau sakral kan ya ora oleh. Nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum